Tidak tahu karena uangnya jatuh dan menggelitik di saluran pembuangan. Bagaimana suaranya? Kritik? Kritik atau pelontak? Apa? Karena dari suaranya kau bisa tahu berapa rupiah yang diberikan perempuan gendut itu. Jadi aku tahu berapa bagianku. Magdalena, aku bersumpah atas nama nenek. Berhenti bersumpah atas nama nenekmu. Dia pasti sudah berubah menjadi setia di peti matinya. Bersumpahlah padaku bahwa kau tidak bermaksud licik padaku. Magdalena, Wah, mungkin memang seperti itu aku bosan. aku lelah denganmu. Aku juga lelah, Paul. Sangat lelah. Sangat lelah sehingga aku tidak bisa lagi merasakan udara yang segar dan nyaman. Aku juga. Bila itu cukup menghibur. Belum cukup menghibur, Paul. Rasanya aku kenal tempat ini. Mungkin karena kelima kalinya kita di sini. Aku tidak ingat. Kau tidak ingat? Tidak. Ini adalah tempat terakhir kali seorang wanita tua membuang barang-barang kita melalui jendela, menendang dan berteriak agar kita tidak kembali lagi. Apa Peter ada saat itu? Yang melarikan diri dengan cepat sehingga kita tidak bisa mengejarnya. Aku tidak ingat. Kau tidak ingat? Tidak. 2 bulan lalu aku dan Peter melihat kau di sini. Di situ kau berdiri. Kau sedang mengeringkan pakaian setelah hujan deras. Kau berdiri di situ sedang mengeringkan baju. Kau seperti ciptaan Tuhan yang Aku berdiri di sini. Aku berdiri di sini dengan gaun tidurku. ya, Dengan gaun tidurku. kau mengingatnya. Aku ingat, aku ingat. Tapi mungkin Tuhan tidak pernah menciptakanku, Paul. Aku sudah ada secara semesta diciptakan. Sebenarnya sudah lama aku bertanya sama kamu. Apa? Sejak kapan kaki ini dipotong? Mereka tidak memotongnya. Aku kejatuhan pohon. Ini mengucapmu. Ya, dan menemukan tulang belakangku. Tulang belakang ada di punggung, Paul. Kok terlihat seperti dipotong kakinya? Atau karena kau pernah kejatuhan pohon, jadi kepalamu tampak rata kalau aku melihat sosokmu? Aku tidak punya pendapat tentang sosokku. Jadi tidak boleh kita menunda obrolan ini selama 5 tahun atau lebih. Atau jika Tuhan telah membantuku menemukan ingatanku kembali. Bukankah ini mengejutkan kau? Apanya? Ini kesia-siaan ini, Kesia-siaan apa? kesia-siaan ini, Paul. Kita telah menyusuri jalanan ini selama 5 jam. Dan selama itu pula kita telah membujuk para bangsat agar menyerahkan hasil kerja mereka sehingga kita bisa membeli makanan sendiri. Tapi kalau kau maksud tentang kesia-siaan, tujuan kita hanya belum tercapai. Jadi lebih tepatnya adalah ketidaksyukuran. Aku syukur jika seseorang menyadarinya. Tapi kepalamu pernah kejatuhan pohon, jadi kau tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Tidak, Kau tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. tidak. Tentang perasaan hampa ini, Paul. Kosongan ini. Kosongan ini, Paul. Tidak, Magdalena. Tidak kali ini dan jangan yang itu lagi. Karena itu akan membuatku mencekikmu. Silakan. Lebih baik dicekik daripada tidak disentuh sama sekali. Aku lapar. Aku juga lapar. Aku butuh makanan untuk jiwaku. Kalau Magdalena, Kalau saja kita ada di sini, kenapa aku bisa menari dengan ini. kau bisa menari denganku? Oh ya? Iya, Ayo. baiklah. Tapi kita tidak mempunyai musik. Seseorang harus menelpon kita.
kita menarik dengan suara konser. Itu aturannya. Aturan dibuat untuk dilanggar. Itu aturan orang lain, bukan aturan kita. Kau menuliskannya di buku harianmu, berikan padaku. Oh jangan, buku harian itu bukan urusanmu. Tapi buku itu berisi setiap menit pertemuan kita, perdebatan kita, aturan-aturan kita. Jadi itu adalah milik kita. Ini milikku. Titik. Sekarang dia pasti akan menang. Siap? Kau tidak mau membalasnya. Jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana? Tidak akan terjadi pada kita. Hanya akan terjadi pada orang lain. Apa yang kau lakukan? Berikan buku itu padaku. Berikan buku itu padaku. Membeli buku di perpustakaan yang miskin dan menyedihkan. Untuk mendapatkan buku baru saja mereka masih mengandalkan dari lembaga sosial. Peter yang mencurinya dariku. Aku mencuri buku itu dari Peter. Berikan padaku. Tampaknya sifat keburukanmu sudah tumbuh dari menit ke menit. Mungkin ini adalah petunjuk bagi seorang wanita penyihir. Aku tidak butuh petunjuk. Akulah penyihir itu. Aku. Menurutmu bagaimana cara aku melarikan diri dari orang-orang yang menipuku? Dengan sapu terbang, Tepat. Dan dengan sapu terbang, aku akan mengirimmu ke lubang yang paling hitam yang ada di alam semesta. Jika kau tidak memberikan buku itu padaku. ke planet ke-11. Di situ kau akan mengirimku. Kau sudah membangunkan mereka. Bukan. Ya, ini aku. Tidak, aku sedang tidak bekerja. Aku bisa berjalan-jalan. Dengan siapa aku berbicara? Jangan sampai aku tahu dengan siapa aku berbicara. Halo? Halo? Mereka tidak mengatakannya. Apa yang mereka inginkan? Mereka bilang kalau udahlah, semuanya tampak begitu konyol. Apa mereka pernah menelponmu sebelumnya? Tidak, dan ini yang pertama kalinya mereka tidak ingin berbicara dengan John. Tidak ingin bicara dengan John? Iya, Wow. Menarik. menarik. Apanya yang menarik? Apa yang menarik, Magdalena? Bukankah kau bilang tidak ada lagi rahasia di antara kita? Itu salah satu kesepakatan kita. Kau mau kemana? Aku mau ke tempat sampah yang ada di dekat rumah sakit jiwa itu. Aku mau mengumpulkan obat-obatan di sana, mulai dari aspirin hingga kapsul yang bisa membuat bunuh diri dengan cepat tanpa merasa sakit karena seseorang buat sarafmu sakit. Aku ikut denganmu. Tidak jauh dari sini, Paul. Apakah kau sudah tidak mencintaiku lagi? Aku merasa tidak enak. Aku mendapatkan menstruasi. Kau mengatakannya sudah 3 hari yang lalu. Beberapa wanita mendapatkan menstruasi 2 kali dalam
Mengapa kita datang ke sini? Kenapa kita datang ke sini? Itu pertanyaan penting. Mengapa kita? Mengapa dari ribuan bangsa dan ratusan kerajaan yang tiga di antaranya memberikan pertanyaan-pertanyaan bodoh untuk dirinya sendiri? Itu aku. Oh, ya, kau tak akan percaya ini. Aku tahu kau tidak akan percaya apapun, meskipun kau mencoba untuk mempercayai ini. Alasan kenapa aku tidak percaya ini adalah karena kapasitasmu tidak sama seperti orang di bumi. Kau memiliki kemampuan untuk memakai imajinasi mereka. Tidak, Paul, aku tidak akan menjadi presiden. Sudah aku bilang berkali-kali, aku tidak peduli dengan jabatan politik. Aku sudah menjadi pemilik sesuatu. Bukan Mercedes, Paul. Sudah aku bilang berkali-kali bahwa aku lebih memilih untuk berjalan jika aku tidak bisa memiliki jet pribadi. Ini sesuatu untuk dipakai, Paul. Ya, untuk dipakai berjalan-jalan. Capek sekali menjelaskan sesuatu kepada orang yang tolong. Gimana? Kenapa? Kau ingin melihat apa yang begitu? Kau ingin melihat apa Magdalena denganmu? Tidak. Kapan terakhir kali kau melihatku? Baiklah, jika kau tidak bernapas sebanyak kata-katamu padanya, aku akan memberitahu di mana aku. Tidak, Paul, tidak ada yang aku sembunyikan dari Magdalena. Halo? Tidak ada yang aku sembunyikan dari dia, justru sebaliknya. Aku yang tidak cukup nyaman dalam hidup. Aku sudah menjadi pemilik sesuatu. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau pengkhianat, kau bajingan, kau menelpon Magdalena kan? Tapi ada satu hal yang kau lupa. Kau juga peraih medali Olimpiade untuk permainan mental. Kau tak tahu di mana aku. Kau katakan pada Magdalena, kau beritahu dia. Ya, kau beritahu dia. Dan jika kau sadar bahwa aku tidak ada di sini, Halo Peter. halo Peter.
Kau mengikutiku lagi? Tidak. Karena jika kau mengikutiku lagi, maka kita akan menjadi tayangan ulang untuk sebuah acara yang ingin melupakan. Aku belum Saja melupakannya. sudah melupakannya. Aku belum melupakannya. Kau membuangku. Siapa? Kau. Aku. Ya. Membuang, menendang dan menampar. Kemudian kau mengancamku. Kau akan mencekiku jika kau memergoki aku memata-mataimu lagi. Aku tak pernah mengatakan itu. Ya. Tidak. Bukan berarti aku tidak akan melakukannya jika kau mau. Dan sekarang sepertinya aku akan. Kau kecoak sialan. Kau membuat kelompok gelandangan. Kau mempermalukan masyarakat gelandangan setiap kali kau membuka mulut. Dengar kau. Apa yang aku katakan, biarkan itu menjadi sejarah. Yang penting adalah apa yang akan aku katakan sekarang. Dengar. Sini. Kita ini adalah kelompok gelandangan yang penuh di dunia ini. Kau tak perlu menjawabnya. Akan terlalu banyak untuk. Kau cukup mengangguk. Mengangguk saja. Unik tidak hanya di dunia, tapi di sepanjang sejarah 5.000 tahun Belanda. Kau tahu kenapa? Karena aku tak perlu pendapat. Pertanyaan retoris hanya dijawab oleh orang yang menanyakannya. Oke? Unik karena kecerdasan rata-rata kita jauh melebihi kecerdasan rata-rata lainnya gelandangan selama ini. Dan pasti akan mencapai kecerdasan rata-rata kedokteran jika kontribusi rata-ratamu tidak bisa dijaga. Namun itu bukan satu-satunya yang kita banggakan. Kita juga satu-satunya kelompok gelandangan yang dilengkapi dengan ponsel, benar? Kau mencuri ponsel-ponsel. Mengambil tempat. Sama saja. Aku tidak ingin sok suci, Pak. Tapi nasib pemilik ponsel itu bukanlah seperti kita yang kehilangan tempat tinggal. Itulah mencuri bukanlah hal yang kita banggakan. Sekarang, kita bisa membersihkan kata-kata lingkungan telinga masing-masing setiap kali kita merasa haus akan susu kebaikan manusia. Dari mana kau dengar kata-kata Kata itu? apa? Tentang susu kebaikan manusia? Itu klise, Paul. Masih ada ribuan lagi. Kau ingin aku mengatakan semua yang kau tahu? Iya. Orang tak dikenal juga menelponku dan mereka semua ingin berbicara dengan John. Mereka semua tidak percaya ketika aku mengatakan aku adalah Paul. Berapa kali katakan bahwa kau adalah John? Sekarang dan selamanya. Apa kau buta? Tidak. Aku bisa melihat semua jariku dengan baik. Dengar, Paul. Aku tahu kau punya masalah dengan parameter otak. Tapi sekarang kau tampak seperti tikus. Kan itu tampak dari ekspresi bodoh yang tak bisa kau sembunyikan. Kita berteman atau tidak? Iya, tapi aku tidak bisa mengiyakan untuk satu hal yang kulihat. Sekarang katakan dengan satu hal. Apakah kau menyukainya atau tidak? Maksudmu warnanya? Bukan cuma warna, tapi potongan dan yang lainnya. Dari mana kau dapat uang? Sejak kapan aku memerlukan uang untuk membeli barang? Bahkan jika aku punya, aku tidak akan menyia-nyiakannya untuk kain konyol ini. Iya, itu Apa? kata-kata yang aku tunggu. Kain konyol. Apa yang kau kenakan? Apa yang kau kenakan adalah kekonyolan. Dan apa yang dikenakan adalah setelan yang elegan. Setiap orang mengambil aku akan mengatakan bahwa kau gelandangan. Dan orang yang melihatku akan mengatakan bahwa aku seorang pria. Gelandangan adalah perwakilan dari sejarah lompatan kuantum umat manusia. Paul, Mereka sudah menyadari apa yang manusia rindukan sejak zaman purba. Perasaan Buang sampah itu. batas. Itu sebabnya Paul, mereka harus buang sampah itu. Dan katakan pada Magdalena, aku akan berhenti mencuri notebook dan pulpen itu jika dia terus mencatat setiap komentar bodoh dariku. Kenapa kau mencuri kain-kain konyol itu? Karena semua orang, termasuk gelandangan, berhak untuk setidaknya sekali saja berpakaian layak. Kenapa? Kenapa pertanyaan macam apa itu? Untuk acara-acara khusus.
tak pernah tahu kapan sahabatmu memutuskan untuk menikah. Kau bahkan tak pernah tahu kapan dia mati karena serangan jantung dan kau harus menghadiri pemakamannya. Dan kau selalu bilang aku adalah sahabat terbaikmu. Itu yang aku maksudkan. Jadi kau pikir aku akan menikah? Kau Iya, menikah? tentu. Serangan jantung tepatnya jika seseorang memintamu untuk menikahinya. Tapi aku tak ingin kau menghadiri pemakamanku dengan setelan seperti itu. Aku tidak ingin gelandangan-gelandangan yang lain mengatakan, lihat itu temannya. Oh. Lihatlah. Masih ada alasan lain untuk memakai jas. Misalnya, jika seorang gelandangan menyelenggarakan kongres gelandangan di luar negeri, kau pikir kau akan pesawat dengan pakaian seperti ini? Apa terjadi kalau? Aku bertanya, karena aroma yang masih menyengat di bagi bumi. Hingga aku tak lagi melihat kucing mati di mana-mana karena dipanjakan aroma tubuhmu yang berbeza. aku mencuci tangan dan mukaku setiap kali aku menemukan genangan air hujan. Tidak ada yang tidak tahu. Adalah gelandangan yang selalu malas menyemprotkan parfum di diri sendiri. Terima kasih. Kau baik sekali. Aku tahu. Jadi jangan pernah bilang kalau aku bukan orang baik. Tapi setelan itu sangat mengerikan. Iya kau. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah melihatmu memakainya. Setelan ini adalah langkah pertama menuju perjalanan ke identitas baru. Oh, identitas. Ya, identitas. Kata elegan yang disampaikan dengan setelan yang elegan. Tapi orang-orang akan menertawakanmu, Peter. Ayo kita jalan. Orang pertama yang ditangkap ini akan mengangkat topinya dan mengucapkan selamat sore padamu. Mana kau akan menemukan orang dengan topi di kepalanya? Aku akan berdiri sendiri. Ini saatnya menguji penampilan baru. Jika kau berani menyentuh apapun, aku tidak akan segan untuk mematahkan 3 jarimu sekaligus. Ngerti? Aku harus memberitahu Magdalena. Dia pasti tidak akan percaya dengan apa yang aku lihat.
Gimana kau? Kau gimana? Tidak. Aku belum menemukan paha ayam yang kau cari. Tidak. Jangan konyol. Kita berdiri di tepi jurang. Iya. Aku tidak tahu perasaan apa ini. Aku berhak untuk punya perasaan kan? Atau aku tidak berhak untuk punya? Baiklah, katakan di mana kau? Di salon? Sedang apa? Kau bilang kau tidak akan memotong rambut indahmu yang bergelombang. Baiklah, aku akan mewarnai kuku jariku. Tidak. Aku tidak akan memberitahu di mana kau. Kau bilang kau tidak akan menjual rambut indahmu yang bergelombang. Mereka tidak membiarkanku masuk. Besok aku akan memanggil pengacara agar mereka meminta maaf padaku dan menghargaiku, sehingga tidak ada lagi orang yang akan membanting pintu di wajahku. Tampaknya kau marah. Aku marah, Paul. Aku marah karena sudah tidak ada lagi yang bisa membuatku marah. Aku mencari kedamaian batin. Jika aku merasa menemukannya, tiba-tiba aku disadarkan bahwa dunia ini mengerikan. Kita sudah menjual kegelisahan kita dengan label kedamaian. Apa tidak ada jalan keluar yang lain, Paul? Ada. Peter menemukannya. Jangan kau bilang kalau dia mencuri buku lagi di perpustakaan dan menjejali kepalanya dengan ensiklopedia kebijaksanaan. Tidak, dia mencuri baju baru. Kok tahu dia? Dia itu pedagang. Dia mencuri untuk menjualnya, Paul. Dia mencuri untuk dipakainya Magdalena. Sepertinya itu tidak mungkin. Kapan terakhir kali kau melihatnya? Terakhir kali aku melihatnya. Ya. Terakhir kali aku melihatnya ketika aku diganggu oleh seorang pemerkosa, seorang bajingan. Aku melihatnya 5 menit yang lalu. Dia keluar dengan jas barunya. Dia ingin membuktikan apakah ada orang yang akan mengangkat topinya ketika berpapasan dengan dia. Apa warna jasnya? Coklat, abu-abu, hitam, setelan. Aku tidak bisa membedakannya. Apakah celananya kepanjangan? Ya, tidak. Tetapi 10 cm, tapi tidak lebih. Itu kan, Paul. Di atas tadi aku menemukan seorang pria yang keren, Paul, dengan setelan dan celananya yang kepanjangan. Aku meminta uang receh padanya. Dia memberiku berapa? Berapa Magdalena? 100.000, Paul. 100.000. Kita bisa membeli makanan yang belum pernah kita makan. Aku ingin membeli singkong bakar Sofia. Aku sudah memberitahumu bahwa pria ini mengenakan setelan dan celananya kepanjangan, Paul. Dia melakukannya. Dia berhasil Magdalena. Siapa? Peter. Peter. Iya. Peter mungkin saja memberi 100.000 untuk menyesatkan gelandangan lain. Tapi dia tidak mungkin memberi 100.000 untuk kita. Pria ini nyata, Paul. Tapi dia mencuri untuk dipakainya sendiri Magdalena. Kau cemburu. Kau cemburu itu saja. Kau cemburu karena dia mencuri bukan untuk kita, tapi untuk perubahan dirinya. Tidak. Iya. Tidak. Kau cemburu kan? Itu tidak penting. Yang terpenting kesombongannya telah mencuri masa depan kita. Apakah mengatakan padanya kalau celananya kepanjangan? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia layak dipuji dan ditertawakan anak-anak. Kau tertawa? Haruskah? Itu sikap seorang teman, Paul. Apa yang kau lakukan? Aku mencari kamu segala penyakit. Kau sakit. Tidak, bukan aku tapi Peter. Jika seorang gelandangan tiba-tiba ingin memakai batu, Sekarang bukannya kau sudah mencari kelemahan-kelemahanmu ya? tidak. Ya, kau berubah menjadi jahat dan mencari kelemahan-kelemahanmu sendiri. Sekarang kau sudah berubah menjadi orang yang jahat ya? Aku tidak seperti itu. Iya, kamu seperti itu. Tidak. Iya.
seperti itu. Paul! Paul! Paul berhentilah, Paul! Paul berhenti menggunakan rasa keibuan itu. Kau tahu, kau dan Peter itu sama saja. Paul! Kau tahu, aku bisa saja mengatakan kau ini bangsa, bajingan, kurang ajar, dan menangis saja selama yang kau suka, dan aku akan katakan bahwa itu jadi dulu agar tangisanmu itu ternyata. Aku bisa saja mengatakan itu kan, Paul? Iya. Paul! Tapi tidak untuk saat ini, Paul. Saat ini kita merasa berpikiran, Paul. Aku sudah terlalu sering kesepian. Memang harga yang harus dibayar ini. Tapi pasti Tuhan tahu mengapa meninggalkanku bersama dua orang yang tidak pernah bisa aku mengerti. Harusnya kita membayarku. Bau apa ini? Kita menyemprotku dengan uangnya. Tidak cukup dengan bauku saja. Kau tahu yang aku suka dari buku ini? Wah, Judulnya keren. Kekuatan energi untuk menyembuhkan. Sini. Buku ini memberitahu kalau tubuh menciptakan penyakit untuk menjadi sehat. Itu artinya untuk disembuhkan kau harus sakit. Kebenaran yang sederhana ini benar-benar membentuk kesadaran. Tahu, tentukan ketika gejala tertentu muncul. ini Pelajari situasi, mimpi, peristiwa, fantasi, benda-benda yang berhubungan dengan waktu. Apa kau memahaminya, Paul? tidak. Berikan padaku. Kenapa kau menyakiti matamu? Kau tidak punya uang untuk beli kacamata. Sebab di situ dituliskan memeriksa situasi kehidupan. Situasi apa yang terjadi padanya? Dia gelandangan, Paul. Tapi dia berobsesi untuk merubah hidupnya. Dari seorang gelandangan menjadi seorang bos yang bertanggung jawab dan disenangi oleh peminjam modal, Dengan alamat tetap, pembantu dan penjaga, 2 mobil di garasi, sepotong paha ayam di lemari es, sebuah catatan yang berisi hal-hal yang harus dilakukan. dan di situ tertulis beli 1 paha ayam lagi. Galena, Ya, apakah kau sadar apa yang telah kita lakukan? kita terlalu terburu-buru. Wah, Tapi misalkan ini benar, Paul. Peter, meskipun celananya panjang, dia akan menjadi seorang yang dijebak dan dia akan meminjami kita uang. dan kita tidak bisa mengembalikannya. Itu maksudku. Kita punya uang. Betul aja, kau tahu juga hal ini dari tadi. Tapi jika Peter berusaha untuk memberontak, dia pasti tidak setuju dengan cara hidup kita bertiga. Untuk diakui, ingat, Diakui atau menunggu kematian. tapi kita bebas. Kita bisa melakukan apa saja. Ya, kita bebas. Dari satu jalanan ke jalanan yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain, dari satu makian ke makian yang lain. Bukan karena kita seperti itu, tapi karena kemurahan hati Tuhan yang menciptakan gelandangan seperti kita beserta dengan makian-makiannya. Berikan, kau sudah tertular virus yang sama. Di mana uang itu? Bukan urusanmu. Kembalikan. Bukan urusanmu. Aku takut. Ayo, itu cuma itu. Aku takut. Aku takut apa yang akan terjadi pada kita jika Peter tak lagi berakal sehat. Ingat,
bukan dari dunia ini. Mungkin itu adalah cara bagaimana mencapai planet ke-11 seperti ramalan teman kita. Kalian harus itu tenaga jalan. Bukan gelandangan yang mengatakan aku mereka berkata-kata. Jadi kalian tak bisa mendukung mereka. Enggak. Dari mana kau tahu bahwa atas menjadi mana? Aku bisa menjadi tahu seorang pria yang berpakaian rapi seperti Tuan. Tapi Tuan adalah seorang pemimpin dari sebuah perusahaan internasional yang ada di dalam seperti itu Tuan. Ya, kurang lebih seperti itu. Selamat. Tuan, saya sedang mengumpulkan sumbangan bagi korban perang saudara Jakarta Tuan. Tuan tahu kan, orang-orang di sana itu tanpa banyak uang. Tentu saja aku tahu dengan baik. Ini. Dan aku memberinya 100 ribu. Wanita itu tidak berbuat apa. Jika dia mandiri berpakaian yang lain, aku yakin dia pasti akan senang sekali malam ini. Kenapa kau tidak menyemprotnya dengan uangnya? Aku tak percaya. Jelas pakaian dapat merubah seorang laki-laki. Apakah perempuan itu tidak mengingatkanmu pada seseorang? Siapa? Seseorang yang merayumu untuk mendapatkan uang 100 ribu? Yang mengingatkan itu pada siapa? Mungkin sepupu atau bahkan mantan pacar? Pacarku seorang gelandangan. Kau sebenarnya mau bilang apa? Nah, Tuan, masih bisakah aku memanggilnya? Atau mulai sekarang aku harus memanggilnya Doro Peter, Bos Peter, Mr. Peter? Tuan Peter? Mengapa ada yang berubah di antara kita? Karena aku memaafkan diriku dengan tidak mengenalimu dengan pakaian yang menggelikan ini. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena kau tidak mengenaliku. Apa? Bukan keren sekali malam ini kalau kau berpakaian lain. Mana mungkin aku melakukan itu? Karena kau tidak bisa menemani selamanya. Semua yang kau lihat adalah pakaian-pakaian itu. Apa yang membuat kau bergairah? Ha? Katun? Wol? Sutra? Itu sebabnya kau datang ke toko-toko agar bisa bercumbu dengan bahan-bahan itu kan? Itu yang membuatku terangsang kan? Ternyata kau adalah sampah, bukan manusia. Biarkan dia menyadari kesalahannya. Itu sikap yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kita sudah selesai. Tapi itu adalah seorang pemimpin dari sebuah perusahaan internasional yang ada di dalam seperti itu Tuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Selamat. Saya sedang mengumpulkan sumbangan bagi korban perang saudara Jakarta Tuan. Tuan tahu kan, orang-orang di sana itu tanpa banyak uang. Tentu saja aku tahu dengan baik. Ini. Oke, aku salah. Syukurlah. Semuanya terjadi begitu tepat. Tapi sebelum memutuskan untuk mencuri pakaian ini, aku sudah melewati toko itu sebanyak 10 kali seminggu. Apa? Kau tidak tahu apa yang akan kau lakukan dalam satu minggu dan kau tidak memberitahu kami. Bagaimana aku akan mengejutkan kalian kalau aku mengatakan Kami tidak membutuhkan kau melakukan itu. aku ingin menipati wajah tak percaya dan kekagetan. Hingga perlahan-lahan kalian akan percaya bahwa aku sedang menyelamatkan kita dari penderitaan ini. Hah? Penderitaan apa? Penderitaan apa? Tahu? Ayo kita tertawa agar setidaknya penderitaan kita berkurang. Ya. Tapi itu tidak akan merubah pikirannya. Oh, setidaknya dia bisa tahu bahwa obsesinya pada pakaian itu tidak akan mengganggu hubungan kita, apalagi persahabatan kita, ya kan? Oh, aku tidak tahu. Kau mau tertawa atau tidak? Baiklah, tapi dari liver bukan dari hati. Ah, kau bisa tertawa dari pantat itu yang kau mau. Mau? Benarkah? Tertawa? Tertawa dari pantat. 1, 2, 3. Tertawa dari pantat.
guru pura-pura bodoh dan tuli menunjukkannya. Kenapa itu? Hal sejarah dan hal yang tidak mungkin salah. Itu juga menarik buatku. Apakah ada hubungannya dengan rencana kita yang ingin mengundang kita dan Tufakir? Aku tahu itu. Dasar paranoid. Jangan mencuri kata-kata itu. Aku sudah sering mendengarnya dari orang idiot yang memanggil dirinya dokter. Seekor tongkat yang buta pun bisa mencium bau tikus dari mulutmu. Lihat apa yang kau lakukan pada Paul. Hibur dia. Aku bukan orang yang bisa melakukan apa saja. Paul. Pergi. Ada setan dalam dirimu. Pergi. Hati-hati Tuan Peter. Kau bisa mengotori pakaianmu. Mungkin sebaiknya kita berjarak. Tak peduli kau ini orang yang baik atau kau seorang gelandangan. Pergilah. Semuanya sudah berakhir. Pergilah. Benar Tuan Peter. Lebih baik kau pergi. Pergi. Kalian tahu, aku mendapatkan hal. Sekarang bagaimana? Kau. Jika Peter datang kembali dan membawa setelan, apakah kau mau memakainya? Apa kau gila? Jika celananya kepanjangan, kita bisa memendekkannya untukmu. Jadi dua orang yang tadinya nampak seperti badu akan kelihatan keren. Dan kita bisa pergi kemanapun tanpa takut diusir. Apa kau sedang mengujiku, Magdalena? Begitu banyak yang tidak bisa kita lakukan, Paul. Hidup menggelandang itu bukanlah satu-satunya pilihan. Apalagi? Memakai sabun wangi bisa. Berendam di bak mandi selama 2 jam. Dan selama kau berendam, seorang laki-laki yang ganteng dan keren membawakan handuk untukmu, menggosok tubuhmu dari atas sampai bawah, dan memperhatikan setiap detil dari tubuhmu. Itu pasti akan sangat menyenangkan. Aku tahu, aku tidak pernah ada dalam pikiranmu. Tetapi tolong katakan jika lelaki itu bukanlah Peter, karena jika dia Peter, Kenapa? kenapa wanita sangat tidak stabil? Kau dengan mimpi gilamu tentang lembaran kain sutra, freezer penuh barang, pura-pura orgasme. Kau tidak tahu, jika ada lelaki menyentuhmu dari kepala sampai kaki, dia akan menyentuhmu ketika dia telah menyentuh dari kepala sampai kaki 2 perempuan lainnya. Benar, sialan. Aku sekarang benar-benar marah padamu. Dan sekarang aku akan mengatakan sesuatu padamu yang sebenarnya tidak ingin aku katakan. Silakan. Jika kau mulai menangis lagi, tidak akan ada seorang ibu untukmu. Semua orang punya batasannya, Paul. Dan aku sudah di ambang batas. Tentu. Salah jika kau menjadi bangsa atau kau menjadi gelandangan karena kau mencintai kemewahan hidup. Kau sudah menjadi gelandangan sejak kau dilahirkan. Enggak. Aku sudah membacanya, Pak. Aku sudah membacanya. Kau mencintai bocah yang berambut ikat itu kan? Hah? Bocah berambut ikat itu muridmu kan? Orang tuanya mengeluh, kau dipecat dan kau depresi sampai kau berakhir di rumah sakit jiwa. Itu kan kau? Hah? Nah, bisa kumpul kau. Tidak akan menghasilkan banyak darah. Tidak ada darah, tidak ada kesenangan. Kita tidak bisa pada pikir saja kau yang paling. Jika kau ingin dan jika kau mau, kita bisa mengulangi adegan ini lagi dan lagi. Lalu bagaimana dengan masa lalu? Kau pikir aku tidak tahu tentang masa lalu? Kau pikir aku tidak tahu kelakuan burukmu di masa lalu? Aku difitnah. Kau
Kau menyuapi bayimu dengan wortel yang belum bisa mereka ternak. Kau mengisi wortelnya, kemudian mengiris-irisnya, lalu kau menyuapinya lagi dan lagi. Paul, dengar. Aku menemukan cara daur ulang makanan bayi bagi keluarga miskin. Kalau para bangsa itu melihatnya sebagai sesuatu, apa itu salahku, Paul? Galena, bayimu meninggal. Semuanya akan meninggal. Semuanya. Semua yang kita sebut dengan jari kita tahu. Mungkin seharusnya kita tidak menyentuh kau. Mungkin itu jawabannya. Tidak menyentuh. Apa menurutmu kita akan kembali? Kenapa tidak? Aku terlalu kasar padanya. Tidak menurutku. Satu panggilan pun tidak akan membuktikan kalau dia berkhianat, Paul. Kasihan dia. Dia sendirian. Dia tidak punya teman, Paul. Dia pasti berhenti bernafas. Kita ini sebenarnya trio yang ideal kan, Paul? Iya kan? Ya, Oh iya. Kenapa kau begitu sinis? aku tidak sinis. Aku lapar. Kau lapar? Ya, aku belum makan selama 3 hari. Kau? Kamu mau paha ayam? Kau? Dengan kerupuk atau nasi. Paul. Paha ayam, Pak. Paul! Kau mau pilih yang mana? Dengan kau dan anakku. Tanpa Peter. Kita akan memisahkan bagian daging untuk kita. Iya, silakan. Ayo tidak mengalir. Kau mau mengambilkan sendok dan garpu untukku? Baiklah. Akhirnya kita pesta. Kita makan. Nah, apa kita lupa berdoa? Tidak, kita belum mulainya. Ya, kita berdoa. Tuhan, maafkan kesalahan para bangsa, karena tidak punya waktu untuk memiliki waktu. Karena keinginan mereka membunuh keluarga, sehingga bekerja terlalu keras untuk melunasi kredit rumah yang terlalu besar, mobil yang terlalu besar, selera yang terlalu besar, sehingga bekerja keras untuk membuat hidup mereka bahagia. Tuhan, ampuni para bangsa karena mengira tujuan hidup adalah kebahagiaan. Ampuni mereka karena tidak tahu bahwa dunia bukan hanya milik mereka, tapi juga milik kita. Terima kasih karena sudah begitu murah hati Tuhan. Bisa kita manaskan? Kamu mau makan lainnya untukku? Tidak. Halo? Ya, saya Magdalena. Oh, iya, tentu saja saya mengerti. Iya, saya mengerti. Tentu saja Anda tidak akan memilih saya kalau saya bodoh, Pak. Kenapa? Iya, saya ingin bicara langsung dengan mereka. Iya. Apa?
Bibi, Paman, aku tidak tahu kamu punya. Ayah, jangan bicara kalau mulutmu penuh, itu tidak sopan. apakah paman kamu sama dengan paman Peter? Kenapa kau tidak menghasilkan makananmu saja? Kalau tidak nanti aku akan membuangnya ke tempat sampah. Jangan. Ya, ini aku. Kapan kita akan berangkat? Makin cepat, makin baik. Ya, aku tahu rinciannya, tetapi aku butuh detailnya. Aku sendirian. Tidak ada siapapun di sini. Aku bersumpah aku tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah, kau akan tahu aku. Halo? Halo? Paman, Bibi, Paul, mana apa? Aku baru saja mencuri yang baru. Mana dia? dokter, Untuk apa? Dia punya dokter. Dan semua kebodohannya dia lebih dekat dengan dokter. dokter kepala. Dia sakit kepala. Tidak, tapi dokter yang merawat halusinasi. Dia melarikan diri dari. Tadi pula dia tidak memiliki halusinasi. Lantas kenapa dia merasa terancam dari bahaya diculik oleh alien-alien? Bukan hanya dia saja sih, aku juga. Kamu, Ya, bagus. bagus juga. Pasti kamu kan? Apa? Ya, pasti kamu. Kamu yang melatar belakangi semua ini dari balik layar kan? Kau ingin menyingkirkan kami supaya kau bisa bergabung dengan bangsa itu. Satu-satunya cara menyingkirkan kami adalah memaksa kami masuk ke dalam roket dan melancurkannya ke planet ke-11. Apa kamu jadi kuku? Kaulah yang mencurinya di seberang jalan, Dr. Peter. Katakan mana? Katakan mana? Berikan dulu para ayam yang kau curi untuk Magdalena. Ada lagi. Ya, jika kau membiarkan aku makan sebanyak kata-kata yang kusampaikan padanya. Kau baru saja mengucapkan kata-kata terakhir. Karena aku akan mencekik pun bintang sampai kau berubah menjadi kapan. Dan kau tidak akan melihat aku lagi. Hah? Bereskan kembali barang-barangku. Oke, Pak. Sepotong paha ayam begitu. Tapi jangan bilang pada Magdalena. Perlihatkan dahulu, biar aku percaya. Ini memang bukan bahaya. Aku mengambilnya karena di tempat dengan tunjuk kaki. Aku tak mau di tengah jalan dihukum para pelayan. Berikan padaku. Berikan begitu. Kau dulu tidak pernah seperti ini, Peter. Kau dulu selalu bilang bahwa milikmu adalah milik kita. Begitu pula sebaliknya. Tapi sekarang kau berubah. Setelah kau bergabung dengan bangsa itu,
Kau selalu mengatakan bahwa ayahku, bukuku, jika kau begini, aku begini. Sebenarnya apa yang telah terjadi padamu, Peter? Aku menganggap kata-katamu adalah bicara. Karena begitu kau tetaplah orang tolong. Meski untuk pertama kalinya kau berhasil memaham. Jadi buku itu tidak ada gunanya untuk kau mau bahaya atau tidak. Jika memang buku itu tidak ada gunanya untukku, kenapa aku dan Magdalena tidak pernah tahu? Ini bukan bahaya yang terbesar, tapi ini dimasak oleh tangan yang berpengalaman. Ingat, bahwa penyempitan otak akan membuatmu semakin tolong. Sepertinya kau belum menyadarinya ya, Peter. Bahwa sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah berpura-pura tolong supaya gelandangan seperti itu tidak merasa tolong. Jika ada gelandangan lainnya memanggilmu bukanlah seorang bos. Aku tak mau berbalik dengan tak siapa bos. Ya, Rizal, aku lemahnya. Dia bukan Magdalena. Magdalena telah ditabrak bus. Dia adalah hantunya. Ini Magdalena Paul. Aku tidak bercanda, Peter. Dia adalah hantu. Tak tahu apa yang kau lihat. Wanita yang paling cantik dan paling feminim di dunia, Magdalena. Aku senang hasilnya sepadan dengan usahaku. Karena sepadan, bagaimana kau membayarnya? Aku dibayar bohong bau. Aku dibayar dengan kartu kredit. Kamu mau tahu? Lurus. Kau tidak akan bisa mendapatkan rambut yang lurus dengan cara yang biasa. Rambut lurus apa? Itu adalah wig sintetis murahan yang bisa merubah penampilanmu tetapi tidak nasibmu. Dari seorang gelandangan menjadi pelacur tua yang gila. Kau beruntung aku tidak ingin motoin kan? Karena kalau tidak aku akan pikirkan apa yang kau lakukan dalamnya. Apa? Tanyakan padanya bagaimana dia mendapatkan kartu kredit. Itu kesalahan pemilik kartu itu. Mereka seharusnya menjaganya dengan baik. Kau yang seharusnya menjaga Magdalena dengan lebih baik. Kartu kredit adalah identitasnya bangsat itu. Belum lagi wig, daun dan sepatu itu. Pertama kamu dan sekarang dia. Nampaknya semakin cepat aku mati akan semakin baik. Magdalena, aku mau memilih janji. Aku mengambil pahala yang terbaik yang ada di restoran yang sebelah sana. Benar. Kau berharap aku yang berpakaian mewah seperti ini dengan sepatu kaki ini yang pantasnya memegang segelas anggur untuk mengotori gigiku dengan sepotong paha ayam? Ini adalah favorit. Kau sudah memimpikannya sejak lama. Aku sudah memimpikan banyak hal, Peter. Tapi kenyataannya sekarang, paha ayam jadi daftar terakhir untukku. Jadi kau ingin aku mengembalikan? Kenapa tidak kau dan kau saja yang memakannya? Ayam apakah? Gigit dalam-dalam dagingnya seperti manusia purba yang kelaparan. Dan aku cukup memakan kalian dari sini. Apa? Kau tidak pernah melihat wanita merokok? Aku merokok, tapi bukan jeruk. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bahkan kehilangan kata-kata. Bagus, karena itu artinya aku akan bisa bicara selama 5 menit tanpa merasa diganggu. Silakan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di mana seorang wanita diberi waktu untuk belajar tentang laki-laki, moralitas, makna hidup, dan metakimia. Dan metafisika. Kenapa? Lagi pula aku dulu untuk 2 pelajaran itu. Tapi aku akan mempersempit ceritanya hanya tentang kita bertiga. Masa depan kita. Tidak. Atau masuk akalkah yang kita lakukan ini? Aku tahu itu. Magdalena, bukankah seharusnya kita? Hebat. Hebat. Kau dengar? Peter tahu bahwa di dunia bangsa pesan jauh lebih penting daripada apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya kenapa dia mencuri seragam itu, agar dia bisa menginap masuk ke dunia bangsa tanpa menjalani resiko apapun. Tapi dia lupa satu hal yang paling penting dari seragam.
Beragam yang membuat bangsa menjadi bangsa bangsa lain. Kau benar-benar tidak tahu motif yang disuka. Oh ya? Kecuali jika kau ingin aku melepas setelan ini. Kenapa? Lihat seorang laki-laki telanjang apalagi seperti ini. Respon pertama yang akan aku lakukan adalah lari. Tapi dengan pakaian seperti ini, aku berpikir 2 kali karena itu artinya aku akan bunuh diri. Aku pergi Kenapa? karena sekarang tahu apa yang terjadi. Kenapa itu? Dan itu sudah terbaca sejak pertama kita bertemu. Tapi aku tidak mengira ini sangat menyedihkan. Dan aku benar-benar menciriku di atas ini. Tunggu dulu! Peter, kau masih membutuhkan daging itu. Itu sebabnya kenapa aku mencuri daging itu untukmu. Kau, aku akan berpaling darimu jika kau tidak mengatakan maksudmu atau kau pergi dari sini. Kau sudah berpaling dariku. Kalian berdua, jika kalian tidak mengatakan apa yang sudah kalian rencanakan. Paul! Katakan apa yang ingin didengar oleh Magdalena. 1, 2, 3. Bagaimana kau bisa jatuh cinta dengan bangsa seperti ini? Apakah kau benar-benar sudah mengenalnya? Dan kamu, apakah kau sudah mengenalnya lebih baik? Mungkin saja dia telah menggaji 2 suaminya terdahulu menjadi beberapa potongan. Dan kau sudah siap untuk menjadi yang ketiga. Paul! Sekarang aku benar-benar menyerah denganmu. Itulah kenapa aku akan pergi. Kau akan menangis begitu kau menaiki tangga pertama dan aku harus membawamu kembali. Tidak akan. Gelandangan lain tidak akan ada yang menyukaimu. Meskipun kau tampak menyenangkan. Hanya aku dan Peter saja yang mau berbagi susu kebaikan manusia denganmu. Jadi berhentilah merajuk. Hanya jika kau menjadi istriku, Apa? aku akan mengurungkan kepergianku. Jika aku menikah, aku hanya akan menikah dengan kalian berdua. Demi perdamaian. Ada baiknya memiliki 2 jika salah satu impoten. Tapi aku sangat yakin bahwa kalian akan impoten di waktu yang sama. 2 hari setelah aku menikah. Terima kasih. Wow. Aku akan menjelaskan padamu mengapa aku berdiri seperti ini di depan. Kenapa? Karena tiba-tiba aku disadarkan bahwa yang Peter lakukan itu benar-benar berani. Aku tidak tahu. Kita tidak diizinkan masuk ke dalam bis. Kita tidak bisa masuk ke dalam restoran. Kita tidak bisa masuk ke dalam gereja karena setengah dari jemaatnya akan pergi meninggalkan kita. Jika kita tidak bisa melawan mereka, kita bergabung dengan mereka. Itu maksudmu? Lelah sekali dengan kelemahan mentalmu dan keras kepalamu. Kenapa kau menghabiskan waktumu untuknya? Kenapa wanita tidak bisa sekali saja dalam hidupnya dibiarkan untuk menyelesaikan kata-katanya? Aku itu sakit lawan keinginan untuk mendorong kalian dan tandai dengan 1 tiupan. Jantung, limpa, kandung empedu. Hanya baca kamu segala penyakit. Wow. Sekali kata-katamu soal kata-kata satu saja yang saja. Padahal kau juga membacanya. Magdalena. Diam dan tunggu giliran lo. Kau benar. Kau benar. Kenapa? Aku takut. Aku takut kau akan menikah dan itu merusak hubungan kita bertiga. Kau itu tidak. Dan aku akan hidup sendirian. Kau itu apa? Kau. Mungkin saja. Semuanya mungkin. Kau akan makan dengan seorang mewah sementara aku akan menunggu sisa-sisa makananmu sebelum mereka membuangnya di tempat sampah. Dan kau akan buang air dengan tisu yang wangi. Sementara aku akan buang air di belakang semak-semak di tepi sungai. Kau itu tidak mungkin. Kenapa kau membantuku? Peter, kau membunuhnya dengan berbahaya. Itu salah. Jika kau memakannya ini tidak akan terjadi. Kau mau daging, kau punya mayat. Kau tidak mati. Kau jangan mati. Kau jangan mati. Ini tidak adil, kau. Tidak adil. Kau. Aku tidak akan memaafkanmu, kau tahu. Aku akan menabur beratmu di kuburanmu jika kau mati, kau. Biarkan dia. Kau. Pada akhirnya kita juga akan sendirian. Tidak ada tempat untuk orang seperti dia. Hanya pasangan yang sudah menikah memiliki kesempatan untuk tinggal di pemukiman. Aku berjanji kau. Aku berjanji. Kau masih ada waktu kau. Aku berjanji. Jika kau ada waktu, aku tidak akan
Aku tahu ini akan membawa sebelum. Seharusnya sudah kau pikirkan sebelumnya. Sekarang kau akan masuk penjara selama 20 tahun. Dan kau akan namanya di dalam sana dan abadi. Dan aku akan kembali sebagai diri kita. Tidaknya aku bisa makan setiap hari. Kau bisa mendengarku. Kau sudah di neraka, Paul. Baiklah, kapan kita akan berangkat? Aku tidak akan kehilangan siapapun. Aku tidak punya saudara, juga teman dekat. Tidak akan ada yang merindukanku. Baiklah. Tidak. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku bersumpah. Ya, kau akan tahu aku. Halo. Enak. Masalah baik. Paul. Aku merusak semuanya. Hanya karena aku ingin menjadi satria untuk melindungi gadis yang kesulitan. Dengar satriaku yang bersinar dengan bahaya. Jika setelah ini kau mau menyiksa putihku yang kosong dengan susu kebaikan manusia. Kalian, aku sudah menunggu sejak kali pertama kita bertemu. Apakah ini belum berwarna? Justru sebalik. Semakin sering kita berbicara, semakin kau tahu semua tentang diri. Yang itu adalah Ketika kau muncul dengan pakaian ini, jelas jawabanmu dari pertanyaanku adalah ya. pertanyaan apa? Pertanyaan ketika aku muncul dengan pakaian ini, Magdalena, di seluruh pakaian tertulis jelas dengan tinta merah satu kata. Yang dalam bahasa apapun hanya akan berarti satu hal, ya dan ya. Aku sudah mengerti satu apa yang sedang kau bicarakan. Aku tahu. Wanita suka membunuh waktu untuk sebuah sesuatu. Tapi kita sudah tidak punya waktu, Magdalena. Mereka menunggu. Siapa? Mereka yang ada di kantor Jakarta Sipil. Aku sudah menyewa 2 orang gelandang, meminta mereka untuk mandi dan berpakaian yang layak. Kita harus cepat. Kau tahu gelandangan seperti apa? Iya, aku tahu siapa mereka. Beberapa orang bodoh, beberapa orang tidak bisa diandalkan, beberapa agresif, dan beberapa punya ide yang bagus. Dan untuk yang terakhir itu yang paling utama. Aku tak pernah menyukai gelandangan yang memiliki ide yang bagus. Aku Kau sebenarnya bisa melihat dari jarak jauh. Jika seorang gelandangan memiliki ide yang bagus dan melewati seakan mereka tidak ada di sana. salah. Kau harus menghadapi kekurangan ajaran mereka. Mereka kurang ajar, mereka tidak sopan. Aku akan mengatakan padamu mengapa aku harus ikut ke kantor catatan sipil denganmu. Aku akan ikut jika kau mengatakan siapa yang akan Kau dan aku mau. kau dan aku. Ya. Siapa lagi yang berhak untuk menikah di dunia yang berbahaya ini? Ya bagaimana mungkin aku bisa tidak tahu? Kita sudah tidak punya waktu. Mereka menunggu kita. Biarkan mereka.
Tidak beri kata-katamu. Tapi bukan saja. Kalau kamu tidak, sedikit kurang. Berapa banyak lagi? Sedikit Magdalena. Aku akan mengatakan apa yang kau ingin. Tanpa urik dan tanpa baju, kau sama sekali tidak feminin dan tidak indah. Puas. Puas. Aku selalu mencoba untuk membahagiakan. Aku selalu mengatakan apapun yang kau inginkan. Kita bisa lakukan itu nanti. Itu sebabnya kenapa aku lepas wig dan sepatu agar bisa segera kau bawa ke kantor catatan sipil dan kau bisa pergi berbulan haji dan bahagia selamanya. Itu akan menjadi akhir mendadak selamanya. Aku ingin kehidupan sebenarnya aku. Aku ingin kau pergi dengan Kemana? jauh. Semuanya sudah siap. Hanya saja Hanya apa? aku kayak pada Kenapa? Karena terlalu rumit untuk dibayangkan. aku ingin terbuat pasangan dan seorang asing. Oh, dengan apa? Kenapa ya? Kau pikir kenapa aku mengurus semua ini di kantor catatan sipil? Kenapa? Kau kenakan lagi Wiku? Baik, Bapak. Keluaran apa? Kenapa kau berpikir? Berapa orang yang menginginkan kesempatan ini? Setidaknya 3. 3 juta tepat. Tidak yang 3.000 ya. Berarti tidak cocok untuk kita. Mereka merubah kota dan melepaskan. Dari mana kau tahu itu? Aku tahu karena aku punya pengalaman seperti itu. Kau pernah naik roket dari gerbang keluaran apa? Kau tahu tentang Planet itu? apa kamu yang mencuri bukuku? Iya. Aku yang mencuri buku itu. Jika kau bersikeras menyebutnya sebagai mencuri. Karena di situ tertulis, tidak ada milikku, semuanya milik kita. Ya, kita. Dan kita tak pernah menjaga aturan itu. Kau yang bernegosiasi dengan mereka di belakangku dan tahu. Itu atas nama kita bertiga, Kau Magdalena. kosong. Tapi tidak apa. Karena aku juga melakukan. Begitu juga dengan kau. Dia sudah dihukum. Sekarang giliran kita yang harus pukul dan pahaya. Dan semuanya akan baik-baik saja. Kau tahu, orang yang hampir saja kau bunuh dengan pahala yang itu sekarang sedang bernegosiasi dengan mereka untuk terbang ke ruang angkasa. Bisa saja dia mengatakan hal buruk tentang kita. Itu artinya susu kebaikan manusia kita akan tetap bertahan di sini dan beracuni oleh udara yang kita hirup. Tentunya kau sudah berpikir bahwa mereka tidak akan menerimanya. Kenapa tidak? Bukankah kau tahu apa yang terjadi? Itu semua ada di buku yang berjudul. Aku sudah membacanya dari awal sampai akhir. Semuanya. Bilang gitu. Bilang, Bilang hari ini telah kembali. Kenapa? Ya. Mereka menanyakan kenapa aku datang sendirian. siapa lagi yang seharusnya tahu? Mereka bertiga sedang bernegosiasi dan berhenti hingga yang lainnya muncul. Tak ada yang meminta untuk itu. Ada aku juga. Mereka mengatakan kita harus mengerjakannya sendiri. Kau tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan kau. Aku tahu kita ingin meninggalkan dunia ini bukan karena sudah dikuasai oleh para bangsat sehingga kita menjadi gelanggangan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendefinisikan siapa bangsat itu. Kita tidak punya waktu untuk definisi, metafisika, berdoa dan yang lainnya. Semakin lama kita menunggu,
semakin sedikit kesempatan kita untuk dibawa pesawat itu. Dan jika kita harus pergi bersama-sama, Tidak bisa, tidak kita bertiga. kenapa tidak? Karena ada bangsa di antara kita dan mereka tidak mengajak bangsa. Kau tahu, cepat atau lambat aku akan memotong kepalamu untuk melihat di bagian mana stroke yang hilang. Apa ciri-ciri bangsa? Yang menipu, yang merampas, yang merampok, yang berjanji tetapi tidak ditepati. Apa yang ditemukan disimpannya. Bangsa selalu berbicara tentang waktu, tapi waktu sebagai komoditas, bukan sebagai dimensi. Padahal keduanya berbeda. Sepertinya aku pernah membaca itu. Apa yang mendorong bangsa? Mewujudkan tujuan. Tanpa tujuan hidupnya tak ada artinya. Itulah mengapa mereka selalu menemukan penemuan-penemuan baru. Ini dia. Ini dia. Selalu menemukan penemuan-penemuan baru. Menggunakan jam tangan untuk mengukur jarak yang memisahkan dirinya dengan mereka. Apa yang kau lihat? Jam tangan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Aku mengambilnya agar kita tidak melewatkan penerbangan. Kata favoritnya adalah aku sedang terburu-buru. Aku tidak punya waktu. Waktu adalah uang. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu bagaimana dengan bangsa? Bagi bangsa, masa depan adalah tempat favorit untuk mendarat pada suatu hari nanti. Tempat yang sangat eksotis. Eksotis planet sebelah. Yang merangkul gelandangan pada saat itu untuk mewujudkan tujuannya. Kenyataannya tertulis. Berbaring di rumput dan melihat awan. Jangan sembunyi, kau adalah tujuan itu. Tapi bahasa itu tidak bisa dimengerti oleh para bangsa. Jadi dia menerjemahkannya kembali agar bisa dipahami oleh bangsa yang lain. Dan ketika penerjemahannya selesai, pernyataan-pernyataan itu diaktifkan di kepalanya. Mencari, menelaah, dan mengukur waktu. Membuat perjanjian di belakang teman. Membiarkan temannya. Menjadi nomor 1 dan bersenang dengan semula. Apa yang kalian coba katakan? Aku tidak tahu. Apa kau tahu apa yang kita coba lakukan? Kalian tahu mereka ingin kita bertiga. Kalian tak mungkin memikirkanku. Siapa yang akan memikirkanmu, Tuan Peter? Jangan mencuri paranoid itu. Satu-satunya yang eksklusif dariku. Tak ada satupun dari kita yang akan pergi. Tapi kau mengatakan yang mereka katakan. Siapa? Apakah mereka memperkenalkan diri? Tidak. Yang aku dengar hanya pertanyaan-pertanyaan aneh. Apakah ada yang tahu kau berhubungan dengan kami? Apakah ada yang tahu kau berbicara dengan kami? Apakah kau sendirian? Atau malah, apakah ada yang akan merindukanmu? Itu yang terus mereka tanyakan. Padaku juga. Apakah mereka pernah menyebutkan planet ke-11? Siapa yang telepon? Aku tidak tahu. Nomor yang menghubungi selalu berbeda. Punya aku 07. Jangan. Aku yakin itu 0888. Iya. Kau tidak mau percaya ya? Kau saja yang simpan. Jika kau tidak mencuri benda-benda itu, kita pasti sudah hidup bahagia di bawah hangatnya sinar matahari. Kita sekarang malah dihantui oleh planet-planet misterius, di mana para bangsa hanya menganggap susu kebaikan manusia lah yang bisa menyelamatkan mereka. Kita tidak menyenangkan. Atas bagaimana dengan dunia ini? Jika takdir telah menugasi kita merubah sejarah, kenapa kita perlu melaksanakan perjalanan ke alam semesta untuk menyelamatkan masyarakat? Peter, jawab dia. Dengar, sekali seumur hidup kita mendapat kesempatan yang terbaik. Aku akan lebih memilih bersama orang Tuhan yang tinggal di dunia.
Akulah yang bersikeras dengan kita bertiga. Itu adalah syarat utamaku. Aku bahkan memilih musiknya agar kalian memiliki semangat di sana. Aku tahu kalian tidak percaya. Tapi ada tempat yang bernama planet 11. Siapa yang bertelepon? 11. Untuk apa? Menanyakan kapan kita akan berangkat. Sekarang aku jadi tahu bahwa kau Raja Toro, tapi Raja Toro harus punya masa. Aku setuju. Kau setuju? Ya, sepenuhnya. Kau kosong. Kau tak pernah dengan tepat setuju ketika aku mengatakan bahwa kau memiliki kelemahan mental. Sekarang aku sepakat. Kau tidak tahu kalau kau sekarang menjadi seorang pengecut? Aku? Iya. Kau menyerang temanmu yang tidak bisa membalas kecuali dengan senjata pisau. Padahal kau tahu pisau jatuh. Bukankah seharusnya sekarang kau berbuat baik padanya? Tentu saja. Aku yang mengambilkan ponsel, buku tulis, pulpen, kaos kaki, bahkan sesekali paha ayah. Tak ada satupun dari kalian. Tapi itu tidak akan membiarkan Paul mengucapkan pisau tumpulnya di punggung. Tentu saja aku menjadi egois. Terutama ketika aku dan Paul memiliki kesamaan. Apa itu? Kau kembali. Wanita yang tidak memerlukan pisau untuk mendapatkan tanah. Dengan menginjak kelenjar prostat kami yang berdosa. Aku pergi. Kau mau mana? Paul yang tragis di antara gelandangan-gelandangan yang jenis akan segera menghilang. Jika dia menghilang, dia bisa melakukan apa saja dan di mana saja. Kau tidak bisa melakukan begitu saja, Paul. Aku akan mengirim kamu surat di hari Natal. Tak perlu, Paul. Terima kasih. Itu lebih mudah. Paul. 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 Jika kau mengais-ais tempat sampah dan menemukan paha ayam, jangan lupakan aku, Paul. Akhirnya kau berhasil. Itu sudah tertulis di kartu, Pak. Kau tahu? Dan kita masih punya waktu. Kau masih ingat siapa muda yang bertarung dulu yang namanya Joe? Ya. Dia yang berikan bukti kepadaku kekuatan energi untuk menyembuhkan. Kau tahu apa yang dia katakan padaku? Sudah. Dia mengatakan padaku, kalau aku bingung dengan semua hal, aku harus membaca cerita di halaman 11. Halaman 11. Dalam sebuah gua bawah tanah hiduplah seorang petapa. Seekor tikus kecil berlari mendekat dan menggerogoki sandalnya. Tersesat, petapa itu berteriak. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku sedang melakukan kesatuan dengan Tuhan? Aku lapar, jawab. Dan bagaimana kau akan melakukan kesatuan dengan Tuhan jika kau tidak bisa melakukan kesatuan dengan Apa kau memahaminya? mungkin aku mengerti. Katakan padaku. Karena aku terus membaca dan membacanya. Tapi aku tidak pernah bisa mengerti. Aku mengerti dengan cara. Ceritanya Paul, apa artinya? Biarlah dulu. Mungkin pertama-tama kita harus mencintai alam. Dinas, lapar, dan hal-hal yang diinginkan lagi. Dengan begitu kita akan menjadi orang besar. Aku sudah mencoba. Aku sudah mencoba yang sekarang itu. Kita masih punya waktu, Mama. Terima kasih, Dika. Kantor catatan sipil kamu sudah menyelesaikan. Tapi kita masih punya kesempatan yang lain. Maksudnya kesempatan melarikan diri. Tapi kau masih bisa melakukan hal yang lain. Kau bisa kembali ke ladang masa
juga akan bersisa di pantai. Hanya 2 orang yang boleh berjemur di sana. Itu dong Bang Bali. Kalau aku menggambar robot yang kecil dengan kursi yang kecil begini, maka akan menurutmu perawatan yang baik? Dia tak akan kembali. Dia telah kembali. Apa yang kalian lakukan? Si kau, Kau menggambar apa? Sepertinya tidak tampak seperti makan malam buatku. kenapa kau tidak menggambar kursi sendiri? Jadi kau tidak menyalahkan kalau kau merasa tidak nyaman. Itulah penerbangannya dibatalkan. Kursi itu boleh di belakangmu. Oh iya, musiknya Peter. Musik yang kamu berikan ke kami pada 11. Ini kursiku. Jangan dipotong lagi. Ya? Iya, saya Magdalena. Iya, hanya kamu bertiga. Peter, Paul, dan Magdalena. Kita Tentu saja
you